Belum sebelum sampai ke situ Pak, soal posko pelayanan seperti apa Pak? Ada titik-titik tertentu, ada berapa tuh di situ kalau di Pesawaran? Tim reaksi cepat ini kita bentuk untuk mengantisipasi kredit, apakah itu kemacetan, bencana, misalnya tanah longsor, banjir. Di perlakuannya beda itu. Pada saat memang sangat kredit, nah itu one way yang kita lakukan. Tapi pada saat masih bisa kita kendalikan itu dengan buka tutup. Polres bahkan sudah menyiapkan tim anti begal itu. Sudah disiapkan. Iya betul, masing-masing Polres sudah ada tim anti begal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Iya pun. Ya. Pemirsa izin buka masker. Ya, kita berjumpa lagi dalam Bupati Pesawaran Menyapa. Kali ini saya bersama Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, Bapak Ahmad Syafi'i. Beliau ini akan memberikan info kepada kita bagaimana persiapan pengamanan Lebaran tahun 2022 khususnya di Kabupaten Pesawaran. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak Syafi'i? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Pak mewakili Pak Bupati menyampaikan informasi kepada masyarakat bagaimana kesiapan pengamanan Lebaran di Kabupaten Pesawaran. Iya Pak. Siap. Bagaimana Pak sejauh ini kesiapan dari Dinas Perhubungan sendiri mungkin terkait dengan pihak-pihak yang lain untuk menyiapkan antisipasi arus mudik Pak? Terima kasih Mbak Novi. Jadi kita dari Dinas Perhubungan sudah berkoordinasi dengan kepolisian, dengan Pol PP, kemudian kita juga punya Brigif, Yon 7 dan Yon 9, kemudian Lanal. Nah, kemudian kita melakukan koordinasi, mengambil langkah-langkah dalam rangka persiapan mudik Lebaran tahun 2022 ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita waspadai bahwa ini 2 tahun terakhir kan kita memang Mbak Novi ya, tidak ada mudik tidak ada kesempatan mudik, dan ini pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan waktu mudik dengan catatan, dengan ketentuan yang sudah diatur dalam surat edaran baik itu Menteri Perhubungan nomor 23, kemudian Pak Dirjen Perhubungan Darat nomor 37, kemudian Pak Instruksi Gubernur juga nomor 5 terkait perjalanan orang, kemudian Pak Bupati sendiri mengeluarkan Instruksi Bupati nomor 15 tahun 2022. Itu Mbak Novi. Jadi artinya walaupun sudah diberikan kesempatan bukan berarti masyarakat ini jadi seperti normal gitu ya. Ada aturan-aturan yang harus mereka patuhi. Nah, gitu. Sebelum sampai ke situ, Pak. Soal posko pelayanan seperti apa, Pak? Ada titik-titik tertentu, ada berapa tuh di situ kalau di Pesawaran? Baik, untuk posko kita menyiapkan 9 pos, Mbak. Oh, 9 pos. Iya. Kita kan alhamdulillah Pesawaran ini dilalui oleh jalur tol. Itu kita menyiapkan 2 posko di exit tol Batanghari Ogan, kemudian exit tol Masgar, kemudian di Tugu Kris sendiri untuk lintas tengahnya. Itu sudah kita siapkan. Kemudian di lintas tengah dulu yang ke arah Pesawaran sendiri dari Bandar Lampung ke Pringsewu, itu kita siapkan 2 posko di Tugu Coklat dan Tugu Pengantin. Nah, kemudian ada 4 posko lagi yang berada di daerah kawasan wisata. Daerah pesisir terutama Itu ada posko di pertigaan Mutun atau kita sering sebut posko Mutun luar. Kemudian ada di objek wisatanya langsung di seputaran Putra Mutun ya. Kemudian ada posko di Dermaga Ketapang. Satu lagi Mbak terkait dengan bencana banjir tempo hari kan ada jalan yang putus. Nah, kita juga mengantisipasi itu, menyiapkan posko di jembatan Gebang ya. Yang baru saja diperbaiki itu ya. Pak, itu posko mulai beroperasi kapan terhitung? Hasil kesepakatan dan petunjuk dari Dirjen Perhubungan Darat bahwa tanggal 28 itu sudah beroperasi. Tapi persiapannya sudah mulai dari sekarang ya.
Jadi tanggal 28 mulai beroperasi sampai di H plus berapa? Sampai tanggal 9 Mei. Sampai tanggal 9 Mei. Yeah. Oke. Terus di posko itu apa saja Pak yang bisa diberikan bantuan kepada para pemudik? Baik. Di posko itu ada beberapa unsur yang terkait ya, dinas terkait, apakah itu dari perhubungan, dari kepolisian tadi seperti yang saya sampaikan. Kemudian di sana Kesehatan, ada yang Pak? dari kesehatan juga, ada BPBD, bahkan di posko Ketapang itu ada tim reski juga di sana dari Basarnas ya. Nah, jadi kita melibatkan semua stakeholder yang terkait, termasuk di dalamnya dari Pol Airut, dari Polda Lampung ya. Nah, kenapa ini kita lakukan dalam hal mengantisipasi tadi lonjakan yang kita estimasi memang luar biasa. Karena sudah 2 tahun itu tadi ya, jadi keinginan masyarakat untuk mudik sepertinya besar sekali gitu ya. Oke, baik Pak. Tadi kita posko pengamanan sudah, terus untuk timnya tadi Bapak sampaikan itu tim gabungan, ya Pak ya. Itu apakah setiap posko itu selalu ada? Iya. Dan itu beroperasi 24 jam? Betul. Jadi nanti di posko itu tadi semua unsur ada di sana, termasuk tim medis. Kemudian dia dibuat 3 shift, Pak. Oh, 3 shift. Per 8 jam. Ya, jadi nanti 24 jam operasionalnya di masing-masing posko. Jadi nggak putus ya? Insya Allah, iya Pak, nggak putus. Apakah dari H plus berapa tanggal 28 itu mendekati Lebaran, timnya ditambah nggak kira-kira jumlah personilnya itu Pak? Kita ada tim cadangan itu yang kita persiapkan dalam rangka antisipasi Mbak ya. Jadi standby ini posisinya. Iya, standby. Kemudian ada tim reaksi cepat Mbak. Nah ya itu tugasnya untuk apa tuh Pak? Tim reaksi cepat ini kita bentuk untuk mengantisipasi kredit, apakah itu kemacetan, bencana misalnya tanah longsor, banjir. Ini sudah jauh-jauh hari kita nggak tahu cuaca seperti apa sih ya pada saat puncak-puncak kemacetan itu. Dan kita juga selalu bekerja sama dengan BMKG, BMKG yang di Branti, yaitu terkait update cuaca di tol, kemudian update cuaca di lintas tengah maupun di BMKG Maritim, Mbak, dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, wisatawan maupun para nelayan. Iya. Kalau untuk tim monitoring sendiri, Pak? Beda lagi. Jadi tim monitoring ini kita bentuk yang diketuai oleh Pak Sekda. Kemudian anggotanya seluruh KOPD yang ada di Kabupaten Pesawaran ditambah dengan bagian di sekretariat. Nah, jadi para kabak dan para kepala OPD itu terlibat langsung dan mereka sudah terjadwal memonitor semua posko yang dari 9 posko itu. Jadi insya Allah ini semua terlibat, Mbak. Terus yang di setiap posko apakah juga ada tenaga kesehatan kalau mungkin ada pemudik yang kurang sehat untuk periksa-periksa atau ada disiapkan obat-obatan ringan gitu kira-kira gimana Pak? Ada Mbak. Jadi di posko baik itu posko pengamanan maupun pelayanan itu kita siapkan tenaga medis di sana. Bahkan sampai yang di posko yang daerah wisata juga kita siapkan pos untuk pelayanan medis di sana. Baik. Masih melanjutkan wisata nih Pak. Biasanya kan kalau pemudik itu hari pertama mereka lebaran di rumah. Mulai di hari kedua mulai cari tempat wisata nih. Nah, sementara Pesawaran daerah pesisir itu bisa macet itu ya Pak ya. Nah, antisipasi rekayasa lalu lintas di situ seperti apa Pak? Baik. Jadi yang pertama kita memang masih mempedomani instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2022 itu terkait arus orang ya, perjalanan orang. Dan di sana ada aturan-aturan yang harus dipenuhi termasuk pengelola wisata di sana. Jadi kalau di instruksi gubernur itu masih kapasitasnya 50%, masih ya kan? 50%, tetap prokes dengan memakai masker. Itu tentu bergulir terus ya, keluar masuk ya kan? Jadi kalau udah 50% tutup, ada yang keluar, ada yang masuk lagi gitu. Nah, kemudian terkait dengan antisipasi macetnya daerah wisata, itu terutama di posko Mutun, Mbak Ayah. Mutun ini yang kalau memang dalam keadaan zona merah, artinya dia tidak bergerak sama sekali,
itu dilakukan one way ya, Oh one way. ya, oke. Jadi Buka hanya tutup ya? tidak buka tutup, Pak. Satu jalur saja. Satu jalur saja. Tidak. Jadi kita stop yang jalur yang lain. Oh gitu, oke. Nah, tapi kalau dia macet tapi masih bisa bergerak, nah itu yang kita lakukan buka tutup. Buka tutup. Nah, Oh jadi gitu. buka tutup. Jadi perlakuannya beda itu. Iya. Pada saat memang sangat crowded, nah itu one way yang kita lakukan. Tapi pada saat masih bisa kita kendalikan itu dengan buka tutup. Kalau prediksi, Pak, prediksi itu puncak macetnya itu di hari keberapa ya? Itu H plus 3. Mulai kunjungan itu mulai naik itu sekitar H plus 2 ya. H plus 2 itu sudah mulai. Nah, nanti pada saat Sabtu, Minggu itu luar biasa itu pertambahannya. Itu memang harus kerja keras sekali nih petugasnya Pak ya untuk mengantisipasi seperti itu. Terus Pak, bagi para pemudik, ini kan ada syarat-syarat ya. Mereka harus booster dulu kalau mereka mau bisa lewat. Nah, kalau kita menerapkan yang bagaimana nih? Jadi sama Mbak. Jadi aturannya itu sudah diatur di surat edaran Menteri Perhubungan melalui Pak Dirjen yang nomor 27 itu khusus untuk perhubungan darat ya. Itu bagi teman-teman yang sudah melakukan vaksin 1, 2, 3 booster itu bebas ya, tidak perlu antigen PCR. Nah, tapi yang masih belum melakukan itu, dia harus perlu antigen gitu. Dan kita tidak siapkan? Tidak. Mereka jadi, silakan. Jadi mereka harus. Jadi para calon pemudik ini harus tahu aturannya. Jangan sampai nanti jadi macet perjalanannya. Betul. Karena belum booster kan. Di tengah kemacetan mau cari antigen kan bisa juga kan. Terus di daerah wisata Mbak, itu kita siapkan barcode untuk peduli lindungi. Jadi ketahuan nanti mana yang sudah booster, mana yang belum. Kemudian juga di daerah wisata itu setiap destinasi wisata itu Pak Bupati sudah instruksi keras harus menyiapkan satgas COVID di masing-masing destinasi internal ya. Jadi internal mereka sendiri harus menyiapkan. Jadi jangan saman loss ini, tidak ada informasi, tidak ada kontrol ya. Nah ini yang harus kita khawatir itu pasca Lebaran jadi naik lagi, itu yang dikhawatirkan ya. Pak, ini kan kalau pesisir di daerah Pesawaran ini merupakan salah satu tujuan wisata yang paling banyak diminati Pak. Kalau perbandingan dengan tahun lalu kan kita sedang tidak ada mudik kan, tapi wisata tetap dibuka pada saat itu? Tidak. Oh tidak sama sekali. Oke, jadi ini kontras sekali nih perbandingannya Pak ya. Kalau dulu memang tahun lalu memang sepi sekali, kalau ini memang diprediksi akan membludak sekali ya Pak ya. Nah, sarana prasarana yang disiapkan selain dari rekayasa dan lain-lain seperti apa tuh Pak? Jadi sarpras yang kita siapkan tadi ada menyiapkan posko ya Pak ya, 9 posko tadi di lintas utara, tengah maupun lintas barat. Kemudian juga menyiapkan mobil patroli kita siapkan 2, punya Disub ada 2, kemudian dari kepolisian, dari Satpol PP, kemudian dari Damkar juga sudah ready semua. Kemarin pada hari Jumat sudah dilakukan cek oleh Pak Kapolres di Polres terkait dengan kesiapan mudik Lebaran ini. Kemudian selain itu peralatan-peralatan yang lain ya, yang terkait dengan arus lalu lintasnya, Pak, penunjang arus lalu lintas, gitu, sudah kita siapkan. Sejauh ini sudah 100% Pak persiapan atau seperti apa? Atau Insya Allah Pak, sudah kita penuhi semua ya. Jadi baik itu unit kendaraan, kemudian seperti untuk alat-alat penunjang lainnya, traffic cone dan lain sebagainya sudah kita siapkan semua. Kalau rest area Pak kita siapkan nggak Pak? Rest area kita ada yang di tol ya, yang di tol ya itu ada rest area di sana. Tapi untuk yang di daerah lintas tengah memang tidak ada itu Mbak. Tidak ada. Karena itu mengalir saja ya itu. Kira-kira terbayang sudah ada, bisa diprediksi nggak ya Pak ya? Seperti apa ketika nanti terlaksananya arus mudik ini, belum lagi mereka wisata Lebaran itu membludaknya para pemudik, membludaknya para
pengunjung wisata itu, apakah sejauh ini sudah diprediksi itu bisa tertata dengan baik, Pak, sesuai dengan rencana kita? Baik, kalau mau lihat data pusat ya Mbak ya, data yang di launching oleh Kementerian Perhubungan, kurang lebih 79 juta itu akan melakukan mudik Nyebar lebaran itu ya. Nah, berapa persen sih yang di Lampung ini? Iya. Nah, estimasi dari kita kurang lebih 2,5 sampai 3% Oke. dari 79 juta itu. Jadi kalau kita hitung sekitar 2 juta sekian gitu Dan yang itu akan tidak ke semuanya- Lampung. Ya. Dan itu tentu menyebar ke 15 dan tidak merata ini. Oke. Mungkin sebagian besar ada Bandar Lampung, ya Iya. kan? Atau ke Lampung Ada Tengah Jakarta dan lain Utara, sebagainya. Iya, ya. betul. Nah, itu Mbak mungkin Oke. estimasi kita. Yang pasti Pak, Pesawaran ini kan dia posisinya memang sangat strategis ya. Betul. Ke arah utara memang lewat Pesawaran, kita Betul. ke arah apa tuh barat ya? Iya. Nah, itu juga melewati belum lagi pesisir. Pesisir. Artinya bagaimana pihak petugas ini terutama dari leading sektornya di sub ya Pak ya? Iya, betul. Ini untuk mengantisipasi bukan saja arus mudik sih sebetulnya, hari-hari pun kan memang sudah Biasa kita kan ya. biasa seperti itu ya Iya. Pak ya. Nah, kemungkinan yang akan terjadi misalnya kemacetan atau Betul. ada kecelakaan atau seperti apa itu bagaimana Pak antisipasi yang kita siapkan? Yang pertama tadi kita sudah menyiapkan yang disebut tim unit reaksi cepat Oke, jadi itu ya tugasnya ya. Dengan call center yang sudah kita siapkan, kita publish melalui media sosial, supaya kalau terjadi macet di titik-titik tertentu bisa langsung menghubungi dan petugas kita bergerak cepat langsung kepada titik lokasi kemacetan. Nah, kemudian yang kedua, kalau terjadi kemacetan di lintas tengah, itu di perbatasan dengan Pringsewu, ini kan sering sekali di Tugu Pengantin itu kan nggak bergerak itu, Pak. Iya, betul. Atau di Tugu Coklat. Nah, kalau itu terjadi, kita sudah melakukan rekayasa lalu lintas, ada di perbatasan antara Pringsewu dengan Pesawaran, kita masukkan jalan arteri. Yang kita masukkan ke arah sana, kemudian nanti keluar di dekat Polsek Tataan. Nah, ini lumayan bisa mengurai kemacetan yang cukup panjang ya. Dan itu jalannya lumayan memadai, Pak? Iya, sudah kita kontrol semua, sudah kita cek. Bahkan dengan Polres sudah dilakukan TGF ya, Tactical Game Floor. Kita udah coba rekayasanya seperti apa, permainan gitu simulasi. Kalau ini macet di sini apa yang harus dilakukan, jalan-jalan gitu ya. mana saja yang sudah kita siapkan, itu sudah kita antisipasi, Pak. Ya, artinya sudah difikirkan bagaimana kalau terjadi crowded di situ, ya, jalan alternatif harus sudah disiapkan. Dan itu sudah disiapkan. Memang mesti betul kalau di Tugu Pengantin itu, Pak ya? Betul. Tugu Pada Pengantin. saat Lebaran ya, Pak. Iya, apalagi Lebaran, nggak Lebaran juga kalau dia weekend. Iya, betul. Sama daerah Bernung, Pak. Bernung ya. Bernung suka macet juga ya, betul. Artinya ini pihak-pihak yang terkait yang bekerja sama untuk mengantisipasi ini sudah melakukan simulasi dari awal. Betul. Mudah-mudahan itu sesuai ya. Betul. Dengan perkiraan kita, artinya bisa diatasi dengan baik. Iya. Pak, sejauh ini kesiapan apa yang belum maksimal sebelum sampai pada tanggal 28 nanti? Pada prinsipnya secara komprehensif ya, dari baik terkait dengan human resource-nya, terkait dengan sarana dan prasarananya, ini insya Allah kita sudah antisipasi ya Mbak ya. Tinggal lagi bagaimana nanti pada saat hari H, dan kita juga di backup oleh Polda Lampung pada saat hari H ya, betul. Insya Allah ini bersinergi antara dinas-dinas terkait, perhubungan, Pol PP, Polres Pesawaran terutama ini yang luar biasa bekerja keras ya. Kemudian juga dengan pihak Brigip ya dan Nanal. Ini insya Allah Mbak, semua sudah kita antisipasi ya. Pak, itu posko itu sudah pasti ada petugas. Apakah ada petugas yang tidak di posko? Misalnya antara posko satu dengan posko berikutnya di tengah-tengah itu apakah juga ada petugas yang kita turunkan? Ada yang saya bilang posko, bukan posko ya, petugas yang mobile. Yang mobile. Itu yang muter terus dia. Setiap sekian jam sekali dia putar, dia kontrol area kita ya, baik di lintas tengah, lintas barat, maupun yang ada di seputaran exit tol. Yang paling diantisipasi Pak, wilayah mana?
Nah, yang kalau pada saat hari Lebaran itu memang lintas tengah, Mbak. Tengah ya. Lintas tengah ini yang rawan sekali. Di Tugu Coklat dengan Tugu Pengantin. Tugu Pengantin. Itu menjadi apa ya? Sudah kita estimasi itu setiap hari Lebaran itu ya pas hari hanya. Gitu. Kenapa? Semua orang pengen ke kampung ke apa silaturahmi pengen yang dari sampai ke tujuan. Nah, tapi pada saat H+2 sampai dengan geser ke wilayah wisata. Jadi nanti ada trennya, ada itu, Mbak, nanti. Pada saat hari H itu kita konsen di tengah, pada saat H+2 dan seterusnya itu bergeser ke arah area wisata. Jika ada masyarakat atau pemudik yang terkendala di jalan, kendaraannya rusak atau kecelakaan mungkin itu, mereka ada call center nggak yang mereka bisa hubungin nggak ya, Pak? Sudah kita siapkan, Mbak. Oh, udah disiapkan. Sudah kita siapkan call center ini, nanti kita publish ke media, nanti tim reaksi cepat itu yang akan bergerak. Jadi nanti kita juga sedang mengajukan surat peminjaman derek, Mbak, ke Utama Karya, supaya bisa meminjamkan minimal satu unit yang bisa kita standby-kan. Untuk jaga-jaga, kita sih tidak ingin ada kejadian ya, tapi untuk antisipasi ya. Paling tidak kita sudah melakukan antisipasi untuk itu. Tapi kan kalau jalan, Pak, udah bagus kan di situ? Insya Allah lintas tengah sudah bagus. Semua jalan sudah mulus ya. Yang daerah wisata juga sudah bagus. Bahkan mereka kalau nanti akan dilakukan rekayasa mereka melewati area Padang Cermin ke Dodong itu udah jalan seperti tol juga di sana. Ya sudah rigid semua itu, Mbak. Nanti kapan-kapan Mbak Novi bisa lewat sana. Yes, mantap. Cuman ya memang harus diketahui juga oleh masyarakat pemudik ini bahwa itu tuh tetap ada aturannya, maksudnya mereka tidak karena jalannya bagus mereka jadi semena-mena ya kan. Kalau jalan bagus ngebut akhirnya dikasih jalan jelek diprotes nanti. Oke. Terus gini Pak, apakah juga dari pihak Dinas Perhubungan ini juga mengantisipasi hal-hal lain ya Pak ya? Tadi kan kita bekerja sama dengan ada Dinas Kesehatan, terus dari pihak pengamanan yang lain, antisipasi hal-hal lain yang mungkin terjadi, ada tidak Pak? Iya, jadi kami juga selain di internal Disub atau internal Pemda juga kita sudah berkoordinasi dengan Polres. Polres bahkan sudah menyiapkan tim anti begal itu. Sudah disiapkan. Iya betul, masing-masing Polres sudah ada tim anti begal ya. Anti begal itu disiapkan sniper di sana. Jadi regu timnya Pak Kapolres Pesawaran itu luar biasa, sudah diantisipasi bagaimana nanti supaya tidak terjadi begal pada saat orang pengen pulang mudik dengan nyaman, dengan apalagi aman. Di jam-jam yang rawan ya. Betul. Nah, kemudian di area wisata kita juga bekerja sama dengan KSOP Panjang, kemudian Polairut dan Basarnas untuk menyiapkan kapal patroli, Mbak, untuk di laut. Oh iya? Ya, ini insya Allah sudah disiagakan di satu di Mutun, yang satu ada di Dermaga Ketapang. Itu untuk antisipasi supaya mereka juga patroli mengawasi. Ada berapa Pak? Kalau dari KSOP sudah disiapkan 2, nanti dari Basarnas 1, nanti dari Polairut 1, jadi 4 itu. Wah, jadi darat dan laut sudah disiapkan semuanya ya. Kita antisipasi ini. Pak, 2 tahun terakhir, bahkan 3 tahun nggak sih? Dari 2020, 2021 ya, memang nggak ada mudik ya. Betul. Artinya tidak seketat ini. Persiapan yang kita lakukan, tidak antisipasi yang kita lakukan juga tidak seperti ini. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi, Pak, jumlah arus mudik yang melewati Pesawaran dengan perkiraan yang sekarang, apakah beda menurut Bapak? Ya, jadi data yang kami peroleh dari Kementerian Perhubungan, bahwa kalau yang ke Lampung hanya kisaran 2,5% dari total 79 juta pemudik, itu sekitar 2 juta sekian ya. Nah, kalau ini ke 15 kabupaten kota, nah kurang lebih sekitar 100 sampai 120 ribu yang akan melalui ke Pesawaran. Dan ini yang perlu pemberian pelayanan yang prima kepada mereka
untuk bagaimana para wisatawan, para pelintas, para pemudik ini bisa merasa aman dan nyaman ketika berada di Kabupaten Pesawaran. Oke, itu ya. Tapi mungkin beda kali Pak ya, ketika sebelum terjadinya pandemi dengan sekarang. Kalau tempo hari kan memang posisi normal. Betul. Kalau sekarang sudah tertahan 2 tahun nggak mudik, mungkin yang mudik jadi lebih banyak, kira-kira seperti itu. Apakah yang diantisipasi itu membludak yang di luar dugaan? Betul. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Yang paling utama tentu hal yang terkait dengan kesehatan dulu. Ya, ini nggak bisa ditawar-tawar. Betul. Prokes ketat itu harus dilaksanakan ya, standar prokesnya itu tidak bisa ditawar, baik itu di area wisata maupun pada saat berkendaraan. Ini harus kita. Pemeriksaannya dilakukan di mana ya Pak itu? Di pos-pos itu Pak. Setiap pos? Iya, nanti di pos-pos itu ada pemeriksaan, ya, ada checking para wisatawan ya kan, kemudian di area wisata juga ada barcode-nya. Iya. Memang Pesawaran karena seperti saya sampaikan sebelumnya merupakan tujuan wisata yang cukup ramai untuk di Lampung karena pesisirnya memang ada di Pesawaran ya Pak ya, sampai ke Punduh ya. Punduh Pidada ya, Punduh Pidada sampai Pahawang punya Pesawaran juga kan. Artinya kalau mereka sampai nyebrang artinya ada satu menumpuk di situ, misalnya di Ketapang misalnya dermaga, gitu ya, banyak sekali penumpukan di situ. Di situ dikasih posko juga di Ketapangnya tadi ya. Pak. Jadi antisipasi itu untuk arus wisatawan. Jadi kita bersyukur yang pertama bahwa Pesawaran menjadi tujuan wisata ya oleh masyarakat, baik itu dari Jakarta, Bandung, Palembang ya kan. Belum lagi wisatawan lokal ya. Betul. Pada saat hari Lebaran. Jadi ingin sekian lama nggak rekreasi, dia pengen rekreasi. Dan ini sudah kita antisipasi tadi dengan membentuk tadi posko di area dermaga, di area-area wisata, pembentukan satgas, penanganan prokes secara ketat. Supaya ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi setiap posko itu tetap ada satgas COVID-nya ya Pak? Ada. Satu posko itu isinya dari Dishub. Iya. Terus dari kesehatan. Dari Pol PP, dari kepolisian. Dari Marinir. Itu lengkap Pak. Dan itu semuanya memang termasuk di Satgas COVID gitu ya? Iya. Jadi seperti itu pemirsa, bagi Anda yang punya keluarga mungkin dari luar kota akan kembali mudik di Lampung dan akan melintas ke Kabupaten Pesawaran, harus memenuhi aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi ya. Jadi diwajibkan untuk vaksin sampai ketiga, booster. Kalau Anda hanya sampai vaksin kedua, maka itu nanti akan dikasih tugas lagi untuk antigen. Merepotkan kan? Ya. Jadi antisipasilah dari sekarang supaya perjalanan mudik Anda bisa nyaman dan lancar. Ketika nanti terkendala di perjalanan, ada tim dari Pak Dishub yang akan membantu perjalanan pemirsa. Oke, 2 menit terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai closing statement dalam obrolan kita? Bagaimana persiapan pelayanan antisipasi Lebaran tahun 2022? Terima kasih Pak Novi. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan mudik, terutama ke daerah-daerah wisata. Yang pertama pastikan bahwa Anda sudah melakukan vaksin. Nah, kalau memang baru vaksin 1 dan 2 ya siapkanlah antigen ya, supaya tidak menghambat dalam proses perjalanan. Kemudian saya perlu menghimbau juga untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 itu pengisian bensin kendaraannya juga supaya difulkan pada saat-saat sebelum masuki daerah wisata. Sehingga pada saat kalau ada crowded di jalan, artinya persiapan bensin kendaraan kita masih cukup. Atau kalau ada rekayasa lalu lintas yang harus kita lewatkan daerah Kedondong misalnya, Ladang Cermin, Kedondong, baru Ketatan, ini kendaraan masih memiliki serve bensin yang cukup. Gitu. Mungkin itu saran juga dari kita. Jadi ini memang harus diketahui dan diikuti oleh para calon pemudik nih. Jangan sampai menyusahkan diri sendiri ya. Betul. Jadi kalau kendaraan roda 2 ataupun roda 4, pastikan kendaraannya sehat. Pastikan bahan bakarnya full. Jadi kalau udah berkurang ketemu lagi, isi lagi. Karena ini untuk antisipasi ketika ketemu jalan-jalan yang memang pusatnya macet. Ya, terutama pada saat jalan
jalan-jalan tuh ke daerah Pesawaran. Pak Kadis, terima kasih loh waktunya. Terima kasih. Ini sangat bermanfaat sekali Pak informasinya kepada masyarakat. Iya. Jadi kalau Anda yang sedang menyaksikan program ini punya keluarga yang mau balik ke Lampung, khususnya akan melintasi jalur Pesawaran, ini harus dipatuhi ya. Iya. Pak Kadis, terima kasih. Mohon maaf Pak sudah mengganggu waktu Bapak. Selamat Idul Fitri ya Pak. Mohon maaf lahir batin. Makasih Mbak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir obrolan saya bersama Bapak Ahmad Syafi'i, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran. Kita sudah sampaikan, kita sudah paparkan bagaimana kesiapan dari Dinas Perhubungan dan bekerja sama dengan tim Satgas yang lain mengantisipasi arus mudik yang akan terjadi di Kabupaten Pesawaran. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.